Selamat datang Sobat Gadget, tahun 2025 makin beringas. Tren RAM total sampai 24 GB, pakai RAM virtual makin merajalela, baterai makin jumbo, dan skor Antutu bikin ponsel entry level berasa gym rat. Di video ini kita bongkar 7 HP baru rilis 2025 dengan spek tergila. Siap? Pegang camilanmu, kita gas! 1. iQOO Z10 5G. Layar AMOLED 6,67 inci 120 Hz dengan puncak brightness absurd 5000 nit bikin scrolling dan gaming berasa licin seperti jalan tol habis disiram minyak zaitun. Otaknya Snapdragon 7S Gen 3 4 nanometer yang adem ayem tapi nendang. Dan Antutu versi 10 di Qmobile tembus 823.249. Cukup buat ngegas game berat tanpa jedak-jeduk frame. Kelebihannya jelas di performa dan layar super terang. Kekurangannya beberapa orang mungkin merasa ini kebablasan untuk pemakaian kasual. Sektor kamera mengusung 50 megapiksel OIS plus 2 megapiksel di belakang dan 32 megapiksel di depan. Hasilnya stabil dan tajam untuk daily content. Baterai 7300 mAh dengan fast charge 90 watt bikin kamu lebih sering main daripada nungguin charger. Enak buat maraton game dan drama. Pro, kombinasi daya besar plus isi cepat yang seimbang. Kontranya, bodi bisa terasa sedikit lebih berat karena baterai jumbo. 2. Tecno Pova 7 4G. Panel AMOLED 6,78 inci FHD plus 120 Hz bikin visualnya tajam, kontras cakep, dan respon sentuh gesit. Ditenagai MediaTek Helio G100 Ultimate 6 nanometer, performanya enak buat main game populer. Antutu versi 10 di kisaran 410.000 menurut Qmobile. Pas untuk gegas harian tanpa drama. Pro, layar kelasnya cakep banget. Kontra, tanpa 5G jadi ini tim hemat kuota tapi stabil. Kamera 108 megapiksel plus 2 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan, siap bikin foto siang hari detail dan mantap untuk upload cepat. Baterai 7000 mAh plus 45 watt fast charge itu definisi teman setia, tahan lama dan gak bikin kamu panik cari colokan. Kelebihannya, endurance jempolan. Kekurangannya, malam hari butuh tangan stabil dan mode yang pas agar hasil konsisten. 3. Motorola Moto G45 5G. Layar IPS LCD 6,5 inci HD plus 120 Hz terasa luas saat dipakai. Meski resolusinya belum FHD, jadi detailnya nggak setajam rival. Chipset Snapdragon 6S Gen 3 6 nanometer dengan Antutu versi 10 sekitar 475.000 menurut Qmobile, memberi keseimbangan performa efisiensi yang oke buat sehari-hari. Nilai plus 5G siap tempur dan refresh rate tinggi. Minus, panel masih HD plus yang bikin sebagian pengguna pingin level up. Kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel di belakang dan 16 megapiksel di depan cukup untuk foto medsos yang rapi dengan edge detection yang lumayan pada kondisi cahaya baik. Baterai 5000 mAh plus turbo power 20 watt termasuk aman buat satu harian, walau bukan yang paling cepat isi. Pro, paket seimbang untuk pengguna santai. Kontra, charging 20 watt terasa konservatif di 2025. 4. Infinix Note 50X 5G. Layar IPS 6,67 inci HD plus 120 Hz bikin animasi dan gaming halus, tapi resolusi 720p berarti detail belum setajam kelas FHD. Di balik kap MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer yang efisien melesat dengan Antutu versi 10 sekitar 720.000 di Qmobile. Ini kuda kencang buat multitasking dan game berat. Pro, performa tinggi di kelasnya. Kontra, panel HD Plus bisa bikin mata kritis sedikit protes. Kamera belakang 50 megapiksel tunggal dan selfie 13 megapiksel cukup untuk konten cepat yang terang dan bersih, meski kurang opsi lensa tambahan untuk kreativitas. Baterai 5500 mAh dengan fast charge 45 watt menjaga ritme harian tetap stabil. Main, kerja, ngecharge, ulangi. Kelebihannya, 5G kencang plus daya tahan solid. Kekurangannya, setup kamera minimalis dan resolusi layar yang konservatif. 5. Motorola Moto G06 Power Panel LCD 6,88 inci HD plus 120 Hz terasa lega buat streaming dan gaming. Tapi brightness 600 nit bikin layar kurang galak saat diterpa matahari siang bolong. Chipset MediaTek Helio G81 Extreme dibekali Antutu Wave 10 sekitar 262.000, cukup untuk game ringan menengah. Pro, layar besar dan smooth. Kontra, performa cukup dan brightness yang bikin kita cari tempat teduh. Kamera 50 megapiksel di belakang plus 8 megapiksel di depan menghadirkan hasil foto harian yang oke, meski tanpa lensa tambahan untuk mainan ultrawide atau makro. Yang bikin power, beneran power, adalah baterai 7000 mAh.
Pengisian 18 watt, charger 20 watt dalam kotak memang nggak ngebut, tapi ini maratoner sejati. Kelebihan, daya tahan amat panjang. Kekurangan, isi ulang santai, bukan sprinter. 6. Vivo Y19s Pro layar LCD 6,68 inci HD plus 90 Hz dengan brightness 1000 nit, bikin scrolling halus dan visibilitas cukup baik. Dapur pacu Unisoc Trigger T612 12 nanometer fokus pada efisiensi. Untuk Antutu Wave 10 di Kimofil, skornya belum tercantum per November 2025. Jadi kita anggap workhorse harian yang stabil. Pro, layar cukup terang di kelasnya. Kontra, performa kemungkinan secukupnya untuk kebutuhan dasar. Kamera 50 megapiksel plus 0,08 megapiksel di belakang, serta 5 megapiksel di depan, menghadurkan hasil foto yang pas untuk upload instan. Jangan harap fleksibilitas lensa banyak, tapi untuk dokumentasi harian, aman. Baterai 6000 mAh ditambah flash charge 44 watt, jadi titik terang, tahan seharian dan isi lagi cepat. Kelebihan, daya tahan amat panjang. Kekurangan, isi ulang santai, bukan sprinter. 7. Oppo A5a, layar LCD 6,67 inci HD plus 90 Hz dengan puncak 1000 nit memberi pengalaman nyaman untuk sosial media dan video, meski resolusi HD plus terasa biasa saja dibanding layar FHD. Chipset Snapdragon 6S Gen 1 11 nanometer dengan Antutu Wave sekitar 248.000 Kimofil cukup untuk multitasking ringan dan game casual. Pro, konsumsi daya efisien. Kontra, performa bukan untuk hardcore gaming. Kamera belakang 8 megapiksel dan depan 5 megapiksel adalah paket minimalis, cukup buat dokumentasi dan video call, tapi bukan senjata utama content creator. Baterai 5100 mAh dengan flash charge 44 watt jadi titik terang, tahan seharian dan isi lagi cepat. Kelebihan, baterai dan pengisian yang bersahabat. Kekurangan, kamera yang sederhana dan layar belum FHD. Tahun 2025 menghadirkan HP-HP dewa kelas harian, layar makin mulus, baterai makin jumbo, dan performa makin kencang untuk segala kebutuhan. Pilihannya tinggal disesuaikan, mau layar tajam, Antutu tinggi, atau baterai badak, semuanya ada. Kalau kamu suka konten begini, dukung terus kami dan jangan lupa subscribe ke channel Portal HP.